Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftahana futuhal arifin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan ya untuk belajar kajian lagi, bertemu lagi di kajian Rumah Hijrah Al-Qalam. Bismillah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengkaji bareng-bareng ya tentang parenting Islami nih Bapak Ibu. Mendidik anak sesuai syariat Islam. Yang pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah guru kita ya, Ustazah Hikmatun Mula Rizkia sudah hadir. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat Kang Adib. Masih Al agak serak-serak sedikit ya. Semoga nanti cukup jelas gitu dalam menyampaikan materi. nggih, nggih, Alhamdulillah. Semoga kita bisa bareng-bareng gitu ya, menyerap ilmunya. Amin. Amin. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian kali ini mungkin bisa langsung dimulai ya Ustazah. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Bismillah. Kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustazah Hikmatun Mula Rizkia kami persilahkan. Terima kasih Kang Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat kajian Rumah Hijrah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita semua diberikan kelenggangan waktu, kita diberikan kelapangan waktu, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, sama-sama merefleksi tentang sebuah materi yang menurut saya memang sangat bagus dan sangat penting untuk dipelajari bukan hanya untuk orang tua saja, tetapi untuk calon-calon orang tua juga. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan malam ini bisa dikatakan sebagai malam yang istimewa juga karena pada bulan ini sekarang kita sedang memasuki bulannya para perindu, bulannya para pecinta, bulan yang penuh kasih sayang, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari sama-sama di bulan yang spesial ini, mumpung masih awal-awal bulan ini, mari kita tata niat kita. Setidaknya kita niatkan 4 hal di bulan ini. Apa saja yang perlu kita niatkan di bulan ini? Apa saja yang perlu kita niatkan untuk menyambut bulan yang penuh cinta ini? Yang pertama, kita niatkan untuk lebih mengenal sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa sayang? Bagaimana mungkin kita bisa meniru akhlaknya baginda Nabi? Bagaimana mungkin kita bisa meniru tentang tata cara atau parentingnya Nabi kepada anak-anaknya kalau kita tidak kenal dengan beliau? Alhamdulillah sekarang ini media sudah banyak sekali ya
Kalau pengen kenal Nabi bisa beli buku tentang sirah. Dan sekarang juga sudah banyak buku sirah yang menggunakan bahasa Indonesia. Mau cari info tentang Nabi dari YouTube, dari internet mudah sekali, atau mau belajar langsung dengan guru juga bisa. Untuk itu mari sama-sama kita lebih mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita niatkan di bulan ini untuk membaca sholawat lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita tingkatkan bacaan sholawat kita. Kalau misalnya di bulan sebelumnya dalam sehari kita hanya sanggup membaca 100 sholawat, mari ditingkatkan. Dalam sehari misalnya membaca 200, 300, dan seterusnya. Karena banyak sekali manfaat yang kita dapat ketika kita membaca sholawat. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyar. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca sholawat sekali, sallallahu ala Muhammad, Allah akan membalas sholawat kita dengan 10 kali lipat. Dan sholawat dari Allah ini istimewa Bapak dan Ibu sekalian. Sholawat dari Allah itu yang pertama bisa berupa ampunan. Kemudian yang kedua bisa berupa ditinggikan derajat kita. Kemudian yang ketiga dikabulkan doa-doa kita. Jadi jangan lupa ya, sambil perjalanan baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu paling pendeknya sholawat. Mau baca sholawat yang lain boleh, silahkan ya. Kemudian yang ketiga kita niatkan untuk lebih banyak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah-sunnahnya Nabi yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari itu banyak sekali. Misalnya dengan memulai setiap pekerjaan dengan membaca basmalah, kemudian masuk rumah dengan mengucapkan salam, masuk rumah dengan kaki kanan, dan banyak lagi sunnah-sunnahnya yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang keempat, kita niati menyambut bulan yang penuh cinta ini dengan menjadi umat yang membanggakan Nabi Muhammad. Jadi kita harus berusaha menjadi umat yang membanggakan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi umat yang membanggakan Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara jangan buat Nabi sedih. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, setelah aku wafat akan ditampakkan kepadaku amal perbuatan umatku. Jadi meskipun Nabi sudah wafat, beliau itu tahu apa yang kita kerjakan. Ketika umatku melakukan suatu kebaikan, aku akan memuji kepada Allah. Beliau bersyukur, beliau senang kalau kita umatnya ini melakukan amal kebaikan. Dan sebaliknya ketika umatku melakukan keburukan atau dosa, aku akan minta maaf kepada Allah. Aku akan membaca istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena saking sayangnya Nabi Muhammad sama kita, Nabi itu nggak ingin kita ini umatnya mendapatkan siksa. Maka dari itu, semoga dengan berkahnya bulan Maulid ini bisa mendekatkan kita, menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah, dan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, materi pada malam hari ini sangat menarik sekali. Saya paling senang kalau membahas materi tentang parenting. Ya, kenapa? Karena memang materi parenting itu penting sekali dan perlu kita ketahui gitu. Dan materi yang diangkat pada malam hari ini adalah bagaimana mendidik anak sesuai dengan syariat. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah pada anak-anakmu. Anak merupakan salah satu amanat terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Betul, mereka anak kita. Karena mereka kita yang melahirkan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa anak kita itu bukan milik kita. Anak kita bukan milik kita. Kita ini hanya diamanati oleh Allah untuk menjaga anak kita dengan sebaik-baiknya.
Kita diamanati oleh Allah agar bisa mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Kita diamanati oleh Allah untuk menjaga anak kita supaya anak kita tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Karena kelak anak kita akan diambil lagi oleh Allah. Ketika Allah menitipkan anak kepada kita, anak kita itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, makanya sudah menjadi kewajiban kita ketika kita diamanati anak oleh Allah untuk menjaga anak kita supaya kelak ketika anak kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Dan insya Allah pada malam hari ini kita semua yang berkumpul di sini, meskipun mungkin kita belum bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi setidaknya dengan kita ikut belajar bersama-sama pada malam hari ini merupakan salah satu ikhtiar kita, ini merupakan salah satu usaha kita untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Sahabat kajian Rumah Hijrah yang dirahmati oleh Allah, ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, wahai Nabi Muhammad, apa saja sih kewajiban orang tua terhadap anaknya? Setidaknya Nabi menyebutkan 3 hal kewajiban orang tua terhadap anaknya. Apa saja? Yang pertama, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan anaknya nama yang baik. Ya, jadi termasuk kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang seperti apa? Apakah nama yang kedengarannya keren? Ya, ataukah yang seperti apa? Nama yang baik itu adalah nama yang setidaknya memuat 2 unsur. Yang pertama ada unsur tafaul. Tafaul itu apa? Yaitu nama yang memiliki arti yang baik. Jadi tidak hanya enak didengarkan saja, tetapi artinya juga baik. Jangan sampai kalau ada yang ditanya, nah anak soleh kamu namanya siapa? Tony. Nama panjangnya siapa? Syaitoni. Naudzubillah. Masa iya ngasih nama anaknya setan? Ya, kan keren namanya panggilannya Tony. Tapi lihat artinya, Syaitoni artinya setan. Atau lagi misalnya contoh, anak soliha, anak cantik, namanya siapa? Namanya Lisa. Nama panjangnya siapa, Nak? Maria Iblisa. Iblis. Nah, bila jadi jangan asal memberikan nama anak itu keren gitu. Tapi harus tahu artinya, maksudnya apa memberikan anak nama itu gitu. Terkait nama, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairul asma'i wa afdaluha indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling baik, yang paling utama menurut baginda Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman, yaitu nama yang ada abdunya, hambanya, kemudian disandarkan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna kan ada 99. Jadi kalau misalnya punya 99 anak, ya tinggal dikasih nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, dan seterusnya. Ya, jadi nama itu harus memiliki arti yang baik. Contoh nama yang baik, kalau kita pengen punya anak perempuan yang taat, kasih nama Muti'ah. Pengen punya anak yang beruntung, kasih nama Faiz atau Faiza. Atau misalnya nama saya Hikmah, ketika bapak saya ditanya kenapa kok saya diberi nama Hikmah gitu. Hikmah itu bisa diartikan bijaksana, bisa diartikan al-ilmu wal amal. Karena orang tua saya punya harapan agar anaknya itu menjadi anak yang mempunyai ilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Untuk itu jangan sampai sebagai orang tua itu kita memberikan nama yang tidak baik kepada anaknya. Kemudian yang kedua, unsur yang baik yang perlu diperhatikan ketika memberikan nama yaitu ada namanya tabaruk.
Ya, tabaruk itu apa? Tabaruk itu memberi nama anak kita dengan nama yang kita inginkan anak kita itu seperti orang tersebut. Contohnya memberi anak kita dengan nama Muhammad. Kenapa diberi nama Muhammad? Biar parasnya, biar cakepnya kayak Nabi Muhammad. Biar akhlaknya mulia kayak Nabi Muhammad. Biar cerdas kayak Nabi Muhammad. Jadi nama anak kita itu disamakan dengan orang-orang yang soleh, dengan nama para nabi, misalnya nama para sahabat, nama cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau misalnya anaknya perempuan, diberikan nama dengan nama-nama perempuan yang hidup pada zaman Nabi, istrinya Nabi, misalnya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, putrinya Nabi, Sayyidah Fatimah, dan nama-nama lain, nama orang-orang soleh yang lain. Nah, kalau ada yang bilang, apa sih artinya sebuah nama? Ya sangat berarti, karena nama itu adalah doa. Al-ismu alal musamma. Nah, kita ini nantinya akan seperti yang dinamakan. Maka dari itu, jangan sampai kita memberikan nama yang tidak baik kepada anak kita. Terkait pentingnya memberikan nama, Nabi juga bersabda, Sammu auladakum bismil hasan fa innahum sayunadauna yaumal qiyamati bi asma'i. Berilah nama anak kalian dengan nama yang baik karena mereka kelak akan dipanggil di hari kiamat dengan nama mereka. Itu kewajiban orang tua yang pertama, yaitu memberikan nama yang baik untuk anaknya. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah mengakikahi anaknya. Sebetulnya kalau berbicara soal hukum, akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan. Disebutkan dalam suatu hadis, Ansa muraqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Dari Samurah ia berkata bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seorang bayi itu digadaikan dengan jaminan akikahnya. Akikah itu disembelih pada hari ketujuh dari hari kelahiran. Pada hari itu pula bayi diberi nama dan dipotong rambutnya. Jadi akikah sebetulnya adalah hukumnya sunnah. Sunnah yang dikuatkan, kapan disunahkan? Bagi orang tua disunahkan mengakikahi anaknya pada hari ke-7 kelahiran anaknya, atau kalau belum mampu hari ke-14, atau kalau belum mampu sampai anak itu sebelum balel. Ya, untuk anak perempuan 1 kambing, kemudian untuk anak laki-laki lebih afdolnya 2 kambing. Tapi misalnya karena faktor ekonomi tidak mampu, 1 kambing pun tidak masalah. Itu kewajiban yang kedua. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah ayyurabbi tarbiyatan hasanah, yaitu mendidik putra-putrinya, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Nah, ini nanti materi kita malam ini, pendidikan anak yang baik itu yang seperti apa? Parenting yang baik yang sesuai dengan syariat Islam itu yang seperti apa? Setidaknya insya Allah akan ada 9 poin yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah tanamkan keimanan dalam diri anak. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita tanamkan keimanan dalam diri anak. Bagaimana caranya? Dengan kita kenalkan pada Allah, kita kenalkan pada Rasulullah. Kenapa kok anak perlu dikenalkan dengan Allah? Kenapa kok anak perlu dikenalkan dengan Rasulullah? Karena ketika anak sudah kenal dengan Allah, anak kenal dengan Rasulullah, otomatis anak itu akan kenal dengan kita sebagai orang tua. Kalau anak sudah taat dengan Allah, anak taat dengan Rasulullah, insya Allah anak juga akan patuh kepada kita orang tuanya. Nah, terkait menanamkan keimanan dalam diri anak sejak dini, ini sebetulnya bisa dimulai ketika anak lahir. Ketika seorang bayi lahir, orang tuanya pasti akan mengadani bayi tersebut. Kenapa sih kok bayi yang baru lahir itu diadani? Nah, ketika seorang bayi lahir, biasanya mereka itu menangis. Ya,
karena mungkin kedinginan, karena mungkin kelaparan, karena mungkin mereka masih beradaptasi dengan dunia yang baru. Dan sebagai orang tua, ketika kita memiliki anak, tentu kita memiliki kekhawatiran-kekhawatiran. Bagaimana ya nanti anakku? Bisa tidak saya memberikan pendidikan yang baik? Bagaimana nanti pergaulannya? Maka kita dianjurkan untuk mengadani anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak soleh, Allah itu maha besar. Kamu nggak perlu khawatir, ya. Allah itu maha besar. Saya juga sebagai orang tua, saya hendaknya juga tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dengan pendidikanmu kelak. Tidak perlu khawatir dengan rezekimu kelak. Karena Allah itu maha besar. Allah telah menganugerahkan engkau kepadaku. Allah juga pasti akan menjamin masa depanku, masa depanmu. Seperti itu. Kemudian, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita kenalkan kepada anak kita. Nah, kita itu punya Tuhan. Tuhan kita yang menciptakan kita itu Allah. Jadi, jangan sampai kita tidak menyembah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada utusan selain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada utusan selain Nabi Muhammad. Nah, kita itu punya nabi. Nabi itu utusan Allah. Namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu teladan kita, nak. Nanti ketika kamu sudah mulai tahu, nah jangan salah memilih teladan. Ya, gunakan, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai teladanmu. Kemudian hayya 'alas shalah. Nah, nanti setelah kamu tahu dalam hidup ini kita diwajibkan sholat. Ya, kita ajak anak kita untuk sholat. Kita ajak anak kita untuk taat kepada Allah. Ayo nak kita sholat. Ayo kita taat kepada Allah. Kemudian hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kita ajak anak kita pada kebahagiaan. Kita ajak anak kita berikan janji kepada mereka untuk kita berikan ketenangan. Jadi sebetulnya penanaman keimanan itu bisa ditanamkan sejak anak barulah lahir. Kemudian ketika anak sudah mulai bisa berbicara di usia 2 sampai 6 tahun, itu kita bisa memulai mengenalkan tauhid kepada mereka dengan lebih intens. Nah, biasanya anak usia 2 sampai 6 tahun ini kan sudah bisa diajak berbicara. Caranya bagaimana? Beragam. Bisa dengan mengenalkan buku-buku bacaan tentang Allah, tentang Rasulullah, atau misalnya dengan mengajak anak-anak kita jalan-jalan, diajak tadabur alam, misalnya ke pantai, ke gunung, kita kasih tahu ke anak kita, nah lihat itu apa, itu gunung, tahu tidak siapa yang menciptakan gunung? Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan tanaman. Jadi kita kenalkan Allah dan Rasulullah kepada anak kita sejak dini. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah dengan mendekatkan anak kita pada ajaran agama. Salah satu kewajiban orang tua adalah mengenalkan persoalan agama kepada anak. Seperti mengenalkan tauhid, mengenalkan tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, mengenalkan tentang bagaimana cara bersuci, bagaimana membersihkan najis. Lalu kapan kita mulai mengajarkan kepada anak untuk melaksanakan sholat? Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, murus sabiya bis salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashra sinina fadribuhu 'alaiha. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, perintahlah anak untuk melaksanakan sholat, termasuk di sini adalah puasa juga ya, saat menginjak usia 7 tahun. Dan hukumlah jika usia
Dan hukumlah mereka jika meninggalkan sholat saat memasuki usia 10 tahun. Jadi kalau kita memiliki anak yang sudah memasuki usia 7 tahun, biasanya di usia ini itu anak memasuki fase tamiz. Tamiz itu anak itu sudah mulai mandiri ya. Jadi ketika anak sudah memasuki usia 7 tahun, kita sebagai orang tuanya Allah mewajibkan kita untuk mengajari anak kita sholat. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu kita. Kita diwajibkan mengajari anak kita untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat. Adapun nantinya ternyata anak kita belum mau atau melaksanakan sholatnya masih asal atau belum sesuai, anak kita belum mendapatkan dosa. Kenapa? Karena mereka belum balik, mereka belum terkena khitab, mereka belum terkena hukum. Jadi yang diwajibkan adalah kita. Kita sebagai orang tua diwajibkan mengajari anak kita sholat ketika anak kita sudah masuk usia 7 tahun. Syukur-syukur sebelum usia 7 tahun juga sudah diajari sholat. Karena dalam mengajari anak sholat itu tentu tidak mudah dan tidak instan. Makanya supaya nantinya ketika anak kita sudah balik, mereka tidak kaget, harus kita biasakan. Yuk dek sholat, yuk bareng mama, bareng papa, yuk kita sholat jamaah. Atau misalnya yuk dek sholat ke masjid. Ya, jadi mulai kita biasakan anak kita yang sudah memasuki usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Kalau misalnya sudah sampai usia 10 tahun, ternyata si anak masih belum mau melaksanakan sholat, maka orang tua boleh memukulnya. Nah, memukul di sini tidak bisa diartikan memukul itu dipupoh, apa bahasa Jawanya itu, memukul disiksa pakai kayu, tidak ya. Maksud di sini memukul anak yaitu dengan memberikan pelajaran dengan cara yang pertama dinasehati, dikasih tahu tentang kewajiban sholat. Setelah dinasehati misalnya nggak mampu juga, anaknya nggak mempan, yaitu dengan cara melakukan sesuatu yang membuat anak itu takut atau jera. Misalnya anak ini suka jajan, kita potong uang jajannya, nggak apa-apa. Atau misalnya anak ini dalam sehari punya jatah screen time 4 jam misalnya, kita potong jatah screen time-nya. Kalau kakak nggak sholat, nggak boleh main HP sama sekali. Jadi kita sesuaikan hukumannya dengan kondisi anak. Jadi kalau usia 7 tahun, kita diwajibkan untuk memerintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah 10 tahun anaknya nggak mau sholat, sebagai orang tua kita boleh menghukumnya disesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam rumah. Sebagai orang tua, kebiasaan apa sih yang ingin kita tanamkan pada anak? Kalau misalnya kita ingin anak kita itu rajin rajin sholat, ya dari orang tuanya dulu kita harus memberikan contoh kalau kita ini rajin rajin sholat. Jangan sampai nyuruh anaknya sholat, orang tuanya nggak pernah sholat. Misalnya orang tuanya pengen anaknya itu rajin baca Al-Quran, pengen anaknya hafal Al-Quran, ya orang tuanya memberikan contoh. Yuk dek ngaji bareng-bareng, yuk dek sini ngaji sama mama, sini mama simak hafalannya sampai mana. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang rajin, anak yang menjaga ucapannya, ya kita orang tuanya ya jaga ucapan. Karena mohon maaf miris sekali sekarang ini saya itu sering mendengar ucapan-ucapan bahkan dari seorang ibu ya yang apa ya, yang tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang seorang ibu. Jadi hal-hal yang dulu dianggap tabu, kata-kata yang dulunya dianggap tidak sopan, sekarang itu dianggap normal gitu. Kalau ibunya ucapannya yang keluar dari mulutnya seperti itu, bagaimana dengan anaknya kayak gitu. Jadi ketika kita ingin anak kita memiliki kebiasaan yang baik, ya dimulai dari kita dulu, dari orang tuanya. Sedikit cerita, ada seorang ulama besar, beliau itu bernama Habib Abdullah bin Husain bin Wahir. Beliau merupakan seorang penulis kitab Al-Majmu'. Dikisahkan bahwa sebelum beliau meninggal, istrinya itu menalkin beliau, ya,
La ilaha illallah. Karena ketika ada orang dalam keadaan sakaratul maut, kita itu dianjurkan untuk menalkin, untuk menuntun si calon si mayit ini, orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ketika istrinya menalkin beliau, Habib Abdullah ini, beliau itu malah tersenyum. Ya, udah mau meninggal tapi masih bisa tersenyum. Nah, ini bedanya orang-orang soleh gitu tuh dengan orang-orang biasa. Beliau masih bisa tersenyum. Nah, istrinya makin kenceng nalkinya. La ilaha illallah. Beliau malah tertawa, masih bisa tertawa dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Habib Abdullah ini bertanya kepada istrinya, kamu itu ngapain gitu? Kalau kamu niatnya zikir, nggak perlu kenceng-kenceng. Ya, pelan-pelan aja. Tapi kalau kamu niatnya mau nalkin saya, nggak perlu. Karena kata-kata tersebut, kata-kata lafat la ilaha illallah itu sudah menyatu di dalam darah dan daging saya. Istimewa sekali ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Eh, ketika dalam apa ya sakaratul maut tidak perlu ditalkin lagi. Kenapa kok bisa beliau sampai seperti itu gitu? Karena beliau memiliki amalan semasa hidupnya. Beliau itu semasa hidupnya setiap harinya membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian beliau juga membaca sholawat setidaknya 25.000 kali dalam hidupnya, dalam sehari. Beliau juga memiliki kebiasaan membaca istighfar sebanyak 25.000 kali dalam hidupnya. Nah, beliau ini juga semasa hidupnya, beliau terkenal sebagai ulama, ya, sebagai salah seorang ulama besar yang ada di kota Masilah. Pada saat itu dikatakan kota Masilah sebagai Jannatul Ard, surganya para penuntut ilmu. Karena banyak orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru datang ke Masilah untuk belajar dengan beliau, belajar dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Pernah suatu ketika murid beliau itu bertanya kepada Habib Abdullah, ya Habib, bagaimana sih caranya biar saya atau minimal anak saya lah gitu bisa seperti antum, bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi seseorang yang paham dengan banyak hal, dengan berbagai keilmuan. Kemudian beliau bercerita bahwa pada waktu beliau usia 10 tahun, beliau pada saat itu ingin bermain. Anak usia 10 tahun kan memang lagi senang-senangnya main. Beliau bermain, beliau izin kepada orang tuanya, beliau keluar dari rumah, beliau mau menuju ke sebuah lapangan. Ya, beliau mau menuju ke sebuah lapangan di dekat pasar. Setelah sampai di lapangan, ternyata tidak ada orang, teman-temannya nggak ada. Akhirnya beliau balik lagi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, beliau menemui kakaknya ternyata sedang membaca kitab, sedang belajar, sedang mempelajari ilmu agama. Kemudian akhirnya beliau cari bapaknya. Bapaknya ternyata sedang sholat sunnah di musola rumahnya. Akhirnya carilah ibunya. Ibunya lagi apa? Ternyata ibunya sedang membaca Al-Quran. Kemudian ibunya memanggil Habib Abdullah, wahai anakku, ambillah wudhu. Ayo sini ngaji sama-sama bareng ibu. Nah, seperti itu. Kalau kita pengen punya anak soleh, pengen punya anak yang baik, anak yang cerdas, ya kita bentuk kebiasaannya dari rumah. Dan untuk para ibu, untuk para perempuan, ya khususnya sebagai ibu rumah tangga, jangan bersedih. Ya, dakwahnya seorang perempuan adalah ketika dia menjadi seorang ibu. Jadi bukan cuma ustadz saja, bukan cuma ustadzah saja yang bisa berdakwah. Ibu pun bisa berdakwah. Justru ibu itu harus pinter. Jadi ibu itu harus banyak pengetahuannya, harus luas pengetahuan agamanya. Karena ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Jadi jangan bersedih ya, yang profesinya hanya sebagai ibu rumah tangga, apalah saya cuma ibu rumah tangga. Jangan. Justru ibu rumah tangga adalah merupakan salah satu profesi yang sangat mulia. Karena sebetulnya ibu rumah tangga itu sedang mempertaruhkan peradaban.
Ya, karena kelak anak-anak yang sekarang ibu-ibu didik di rumah itu kelak akan menjadi pemimpin. Kalau ibu didiknya baik, insya Allah kelak anak-anak ibu akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Berikutnya yang keempat adalah dengan menunjukkan kasih sayang kita pada anak. Ya, menunjukkan kasih sayang kita pada anak harus ditunjukkan. Tujuannya apa? Supaya anak kita tahu. Bagaimana anak kita tahu kalau kita sayang sama mereka tapi kita tidak pernah menunjukkan kasih kasih sayangnya. Dan masing-masing anak itu unik. Jadi sebagai orang tuanya kita harus bisa mengetahui bahasa cinta anak. Nah, anak saya ini termasuk yang mana sih bahasa cintanya? Apakah anak saya ini bahasa cintanya itu lewat kata-kata? Kalau anaknya bahasa cintanya lewat kata-kata, ya sering dipuji. Ya, anak soleh, mama ini sayang sekali sama kamu. Belajarnya yang rajin ya nak ya. Sholatnya yang rajin. Ibu ingin kamu jadi anak yang sukses. Gunakan kata-kata yang lembut. Gunakan kata-kata yang baik. Jangan terlalu banyak menggunakan kata seru. Hayo, makan, bangun. Ya, sama-sama perintah, tapi dikemas dalam kata-kata yang berbeda itu tentu akan menimbulkan respon yang berbeda pada anak. Misalnya kita ingin anak kita makan, kemudian kita memerintahkannya dengan kata yang kita menggunakan kata seru, tanda seru. Ayo makan, buruan, mama udah masak. Dengan kata anak soleh, mama tadi sudah masak. Yuk makan yuk. Tentu respon anak akan berbeda. Untuk itu gunakan kata-kata yang baik agar anak kita ini bisa merespon dengan baik. Kemudian ada anak yang bahasa cintanya itu dengan bahasa sentuhan. Kalau misalnya anak kita suka disentuh ya kita sentuh mereka, kita elus sambil diminta belajar yuk, nak yuk belajar yuk sama mama yuk, sini mama temenin. Atau misalnya anaknya suka dipeluk ya dipeluk. Ada juga anak yang bahasa cintanya itu lewat hadiah. Jadi dia happy kalau menerima hadiah. Nah, hadiah ini jangan salah paham gitu ya. Hadiah itu tidak perlu sesuatu yang besar gitu. Tapi kita memberikan hadiah dengan sesuatu yang disukai anak kita gitu. Misalnya anak kita eh, mendapatkan nilai yang bagus di sekolah gitu. Kita berikan masakan yang disukai dia. Atau misalnya ketika kita pulang dari bepergian, kita berikan oleh-oleh, kita berikan hadiah yang disukai anak-anak kita. Kemudian ada yang bahasa cintanya itu dengan tindakan gitu. Yaitu kita dengan selalu ada pada saat anak kita butuh gitu. Ketika mereka sedih, kita bisa menenangkan mereka. Ketika mereka gelisah, kita menemani mereka gitu. Nah, terkait pentingnya menunjukkan rasa sayang kepada anak, Habib Abdullah Baharun, guru saya, beliau pernah menasehati kita sebagai murid-muridnya. Beliau berpesan seperti ini. Jadikan anak-anak kalian mencintai kalian. Karena anak-anak kita sedang diperebutkan oleh zaman. Anak-anak kita sedang diperebutkan oleh media sosial. Anak-anak kita sedang diperebutkan oleh pergaulan bebas. Maka tanamkan pada diri mereka untuk mencintaimu. Sehingga meskipun di luar sana banyak yang menariknya, banyak yang memperebutkannya, dia tidak akan terbawa karena cintanya terhadapmu lebih besar. Jadi dia akan tetap kembali kepadamu. Itulah pentingnya menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada anak-anak sehingga mereka juga bisa cinta, mereka merasa nyaman dengan kita meskipun banyak di luaran sana yang menarik mereka, mereka kelak akan kembali kepada kita karena bagi mereka rumah mereka adalah kita. Kemudian yang kelima, yaitu dengan membangun komunikasi dua arah. Ya, tips parenting yang kelima yaitu membangun komunikasi dua arah. Jadi selama ini yang seringkali kita lakukan dan kita tidak sadar, kita itu maunya didengarkan saja, tapi tidak mau mendengarkan. Ya, jadi maunya kita ini sebagai orang tua, anak kita itu mendengarkan kita.
Tapi sebagai orang tua sadar nggak kalau selama ini kita itu jarang mendengarkan mereka. Nah, coba kita perbaiki pola komunikasi ini. Ya, kita bangun komunikasi dua arah. Ya, ada kalanya anak mendengarkan kita, ada kalanya kita yang mendengarkan anak-anak gitu. Jadi kita buat interaksi dengan mereka. Kita jadikan mereka itu sahabat gitu. Kita dengarkan keluh kesah mereka. Misalnya mereka masih sekolah, Ibu, tadi saya di sekolah kesusahan ketika mendapatkan tugas dari guru gitu. Sini nak, coba Ibu bantu kayak gitu. Nah, kalau bukan kita sebagai orang tua, ya siapa lagi gitu yang mau mendengarkan keluh kesah anak kita gitu. Jangan sampai anak kita merasa lebih nyaman ketika mereka meluapkan keluh kesahnya kepada orang lain. Jangan sampai. Ya, usahakan supaya mereka itu lebih nyaman dengan kita. Apalagi kalau yang dikhawatirkan kalau mereka terbiasa berkeluh kesah kepada orang yang mohon maaf, yang akhlaknya tidak baik, misalnya yang ibadahnya tidak baik, yang pergaulannya tidak baik. Ketika anak kita sudah nyaman dengan mereka, khawatirnya anak kita akan terbawa dengan mereka, dengan orang-orang yang naudzubillah akhlaknya tidak baik itu. Maka dari itu, mulai sekarang coba kita perbaiki pola komunikasi kita dengan anak-anak kita. Kemudian yang keenam, kita contohkan dan tanamkan akhlak yang baik di depan anak. Ya, kita sering mendengar istilah children see, children do. Jadi apa yang anak-anak lihat itu akan mereka lakukan. Ya, jadi mereka itu lebih mudah mencontoh dari apa yang mereka lihat daripada apa yang dinasehatkan kepada mereka kayak gitu. Untuk itu supaya apa yang dilakukan, supaya akhlak anak kita kelak baik, maka sebagai orang tuanya kita harus menjadi contoh yang baik. Karena teladan merupakan salah satu cara mendidik anak yang sangat efektif. Muhammad Said Mursi dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa teladan merupakan tiang dari karakter yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Teladan merupakan tiang dan karakter yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik, khususnya orang tua dalam mendidik atau mengasuh anaknya. Teladan ini mencakup berbagai hal, macam-macam ya, mulai dari suluk atau perilaku atau akhlak, kemudian gaya bicara, gaya berpakaian, beribadah, adab dan lain-lainnya. Untuk itu sebagai orang tua sudah sepatutnya kita menjaga adab kita, menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita. Kalau misalnya yang keluar dari mulut orang tuanya adalah kebun binatang, ya mohon maaf, nanti sama anaknya juga akan meniru. Kemudian gaya berpakaian, sadar atau tidak, anak kita itu akan meniru cara berpakaian kita. Untuk itu, sebagai orang tua kita harus memiliki style atau cara berpakaian yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariat. Kemudian dalam ibadah kita dan lain-lainnya. Adapun cara memberikan teladan yang baik bagi anak itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menunjukkan sikap yang baik, kemudian yang kedua menjauhi sikap yang buruk, dan yang ketiga menunjukkan dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketujuh, pilihkanlah lingkungan yang baik untuk anak kita. Baik itu lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pendidikannya, termasuk sekolahnya. Ya, jadi kalau mau anaknya baik, ya pilihkan lingkungan yang baik. Kalau mau anaknya baik, pilihkan sekolah yang baik. Nah, ada kiat-kiat khusus yang mungkin bisa kita jadikan pertimbangan dalam memilihkan sekolah atau lembaga pendidikan untuk anak kita. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah lihat dulu siapa gurunya. Ya, dilihat siapa gurunya. Kalau misalnya kita ingin anak kita
belajar di lembaga itu dilihat. Oh, gurunya misalnya di lembaga Al-Qur'an gitu. Oh, gurunya bacaannya bagus, akhlaknya bagus. Masya Allah, Bismillah, anak saya taruh di situ biar anak saya bisa seperti gurunya. Yang pertama dilihat siapa gurunya. Kemudian yang kedua, dilihat latar belakang sekolahnya, basicnya seperti apa, materi apa yang diajarkan untuk anak kita di sekolah. Kita harus tahu. Kemudian yang ketiga, alumninya bisa dilihat. Oh, itu lulusan itu sekarang sudah jadi orang yang masya Allah, orang yang soleh. Dilihat alumninya. Kemudian dilihat jumlah muridnya masih rasional tidak gitu. Jangan sampai karena kita pengen apa ya ikut-ikutan gitu ya. Jadi kita asal masukin anak kita ke sekolah yang jumlah muridnya tidak rasional sehingga anak kita tidak tertangani dengan baik. Kemudian yang berikutnya bisa dilihat dari fasilitasnya. Ya, terutama yang anaknya mau mondok ini. Ya, dilihat fasilitasnya, diantaranya yang penting adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi salah satu bagian yang terpenting, tujuannya adalah untuk meminimalisir ikhtilat percampuran meskipun sesama jenis ini juga harus waspada gitu biar mereka tetap ada aurat tetap ada batasannya. Nah, ini setidaknya ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan orang tua ketika memilihkan lembaga pendidikan untuk anaknya. Berikutnya yang kedelapan adalah belajar psikologi anak. Ya, semua itu ada ilmunya, termasuk ilmu tentang psikologi. Dulu kalau anak jatuh, orang tua itu sering nyalahin kursinya nakal. Ya, misalnya anaknya kesandung kursi, padahal kursi tidak nakal. Dari tadi kursinya diem di situ. Lantainya nakal. Misalnya, padahal lantai dari tadi di situ aja, nggak kemana-mana, nggak mungkin lantai ngusilin anak kita. Atau misalnya kita sering memberikan pemahaman-pemahaman yang salah kepada anak kita. Anak gadis nggak boleh makan di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Misalnya, atau misalnya jangan nyapu di malam hari, nanti suaminya brewok misalnya. Ya, nah sekarang itu semua ada ilmunya gitu. Ilmu parenting bisa kita dapatkan dari mana saja. Banyak kitab-kitab berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Habib Umar juga beliau mengarang sebuah kitab itu bagus ilmu tentang parenting dan juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semua itu ada ilmunya, ilmu tentang parenting bisa kita dapat dari kitab, dari YouTube juga banyak harus kita pelajari. Pemahaman-pemahaman yang salah yang seperti itu tadi, yang meja nakal, kursi nakal, lantai nakal itu tidak perlu kita lanjutkan. Kita berikan pemahaman yang tepat untuk anak-anak kita. Kemudian yang kesembilan dan yang terakhir adalah doa dan titipkanlah anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan kita sebagai orang tua. Nah, terkait doa ini jangan anggap remeh ya, jangan anggap sepele tentang kekuatan doa. Pada suatu ketika Ibunda Habib Umar bin Hafid Hubabah Zahra, beliau pernah ditanya, "Wahai Hubabah, bagaimana caranya agar mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang cerdas, keturunan yang soleh, keturunan yang solehah?" Kemudian beliau bercerita bahwa semasa hidupnya, bahkan sejak beliau masih gadis, ya, sejak beliau masih gadis, ketika selesai adzan, beliau itu selalu membaca doa. Doanya apa? Doanya seperti ini. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wala tadurruhum wa waffiqhum liqa'atik warzuqni birrahum. Itu doa yang selalu dibaca oleh Hubabah Zahra, Ibunda Habib Umar, bahkan sejak beliau masih gadis. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, anak kita menjadi anak yang solihah, jangan pernah putus untuk mendoakan mereka. Keberhasilan anak itu ada di tangan orang tua, khususnya ibu. Karena memang ibu yang lebih sering, lebih banyak membersamai anak-anaknya. Untuk itu, jangan tinggalkan doa terbaik untuk anak-anak kita. Allahu a'lam
Bisawab. Gitu Kang Adib. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah, Ustazah Hikmah ya. Sangat luar biasa nih kalau kait parenting. Jadi dapat ilmunya gitu walaupun belum berkeluarga. Insya Iya, Allah, harus OTW. dipersiapkan. Masya Allah, koriban, koriban, insya Allah ya Kang Adib ya. Amin. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi tanya jawab. Bangga kepada Bapak Ibu peserta kajian rumah hijrah pada malam hari ini. Dipersilahkan ya, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, bisa seperti biasa ditulis di kolom chat atau mungkin bisa resen untuk ngomong langsung menyampaikan pertanyaannya. Bangga Bapak Ibu. Nggak ada suaranya. Ya, ini kita lagi memasuki sesi yang kedua diskusi ya. Mangga barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, dipersilahkan ya. Atau mungkin dari saya dulu nih Ustazah. Ini Mangga, mungkin mangga. terkait sebelumnya. Ini kan yang kita bahas pada malam hari ini, mendidik setelah ada anaknya gitu. Iya. Nah, ketika sebelum, entah itu dalam masa mengandung atau mungkin sebelum hamil atau mungkin sebelum nikah gitu. Sebagai persiapan gitu kan. Persiapan kan tidaknya adalah ilmu-ilmu yang mungkin harus kita pahami gitu kan sebelum melaksanakan mungkin pernikahan atau melakukan Iya. setelah pernikahan gitu seperti apa. Mangga mungkin Bu Ustazah. Oke, baik. Nah, Kang Adib ini sepertinya udah siap ini ya, sudah hampir siap membangun rumah tangga ini. Baik, untuk orang tua dan saya juga tadi menyampaikan untuk tidak hanya untuk orang tua saja ya, tapi juga untuk calon-calon orang tua hendaknya mulai belajar tentang ilmu parenting gitu. Ilmu parenting bisa didapat dari mana saja gitu. Tadi saya bilang bisa dari buku-buku, misalnya tadi contohnya adalah bukunya Habib Umar, kemudian di YouTube itu juga banyak parenting bagus itu seperti Ibu Aisyah Dahlan itu parentingnya juga juga bagus gitu. Jadi kita perkaya diri kita
Meskipun untuk saat ini kita bukan atau belum menjadi orang tua yang sempurna, setidaknya kita itu sedang dalam proses, sedang dalam usaha untuk menjadi orang tua yang baik untuk kita saat ini atau untuk anak kita kelak. Kemudian tadi Kang Adib tanya parenting sebelum anak lahir gitu ya. Parenting apa yang bisa dilakukan sejak anak itu belum lahir. Nah, terkait fase perkembangan anak, parenting ya, ini guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau sempat membahas gitu ya tentang fase-fase perkembangan anak. Yang pertama adalah fase ketika anak itu masih berada di dalam perut seorang ibu atau ketika anak ini masih dalam bentuk janin gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan seorang ibu untuk mendidik bayi yang masih ada di dalam perut gitu? Bagaimana cara didiknya gitu? Emang bisa bayi di dalam perut itu dididik gitu? Nah, beliau mengatakan bahwa wajib bagi tiap ibu yang sedang mengandung untuk bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, maupun ruhaninya. Sebab saat mengandung, ia tidak sedang berjuang untuk kehidupannya sendiri, melainkan ada calon manusia yang juga ia tanggung kehidupannya. Jangan sampai keteledoran dalam mengatur kesehatan memberi pengaruh buruk bagi janin yang sedang berkembang. Jadi kita sebagai orang tuanya, kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan kita supaya kita tidak zalim pada anak kita yang masih ada di dalam janin. Bahkan pada saat kajian beliau itu mengingatkan gitu ya, mengingatkan dengan tegas. Ini saya kutip ucapan beliau, tapi saya terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Beliau bilang seperti ini: sesungguhnya di sana, maksudnya itu di dalam perut seorang ibu yang hamil, ada calon manusia yang memiliki ruh, kehidupan, dan ia juga memiliki masa depan yang sudah seharusnya kehidupan serta masa depannya tidak terganggu dengan abai dan keteledoranmu dalam menjaga kesehatan. Ya, jadi beliau Habib Abdullah beliau menasihati kepada ibu-ibu yang hamil yang sedang mengandung agar berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan tempat yang pantas bagi perkembangan calon bayinya serta bersabar atas kepayahan pada saat mengandung. Sebab disitulah seorang ibu mulai mendapat pahala dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang sedang menyimak dan sedang hamil di sini, jangan bersedih. Itu salah satu bentuk jihad kita sebagai perempuan ya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian setelah hamil ya ada namanya fase menyusui ya, fase menyusui atau fase rodoah. Nah, pada fase ini ibu akan memberikan ASI kepada bayi. Ya, ASI merupakan pilihan yang tepat gitu. Jadi karena ketika seorang ibu memberikan ASI, ini akan menciptakan bonding ya, bonding menciptakan bonding antara ibu dan anak. Nah, pada saat ini juga kita bisa mulai mendoakan bahkan dari sejak dalam perut ya, bisa mendoakan atau membisikkan kata-kata positif kepada anak-anak kita. Meskipun kelihatannya mereka belum paham, tetapi apa yang kita sampaikan itu akan tersimpan di otak bawah sadar mereka. Kemudian setelah itu ada namanya fase fase menyapih ya. Fase menyapih ketika anak sudah memasuki usia 2 tahun, maka anak akan disapih oleh orang tuanya. Nah, pada saat menyapih di sini biasanya seorang ibu itu mulai merasa dilema antara tega dan tidak tega gitu ya. Mau disusuin tapi sudah 2 tahun. Tapi kalau nggak disusuin anaknya nangis jerit-jerit. Nah, di sini ini ibu dilatih untuk mau menolak keinginan anak untuk menyusui. Sehingga anak itu terbiasa, terlatih bahwa di dunia ini tidak semua keinginannya itu dituruti. Itu ada kalanya kita harus mengatakan
tidak pada anak. Ada kalanya kita itu tidak harus menuruti setiap permintaan anak, dan fase itu bisa dimulai ketika dan terasa gitu, mulai terasa ketika masa menyapih gitu. Kemudian yang kelima adalah fase saat anak-anak sampai umur akal dan kalam. Itu beberapa nasihat, saya mengutip ya beberapa nasihat guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun terkait fase-fase atau parenting sesuai dengan fase perkembangan anak, seperti itu. Ya, terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Saya punya 4 orang anak, 2 putra, 2 putri. Nah, kebetulan yang putri ini kembar, masih di kelas 6 SD. Sifat putri saya itu sangat pemalu. Jadi di sekolah pun dia nggak ada suaranya. Dia nggak ada suaranya. Oh mungkin nggak sering Ya. ngomong mungkin ya. Iya nggak sering interaksi di sekolahnya mungkin. Berbeda dengan 2 putra saya. Mereka bukan pemalu. Kebetulan tahun ini saya ngajar di sekolah anak saya. Jadi di sekolah dan di rumah ketemu saya. Gurunya juga saya. Oh iya iya iya. Yang saya ingin tanyakan nih Ustazah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa percaya diri seorang anak gitu. Nah, karena saya adalah guru di sekolah dan juga di rumah untuk putri saya, bagaimana menghindari rasa jenuh ketika belajar. Nah, seperti Oke. itu. Menarik ya ini ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Ika Nur Indah ya. Masya Allah ini Ibu Guru ya. Ibu Guru juga pasti Masya Allah luar biasa sekali ilmunya tentang parenting ya. Karena sehari-hari bertemu dengan anak di rumah, kemudian di sekolah juga bertemu dengan murid-muridnya. Jadi Ibu punya 4 orang ya, 4 orang anak, 2 orang putra dan 2 orang putri. Nah, yang putrinya ini kembar ya, masih di kelas 6 SD. Nah, putrinya pemalu ya Bu ya. Jadi di sekolah pun mungkin jarang berbicara gitu ya, berbeda dengan anaknya. Nah, Ibu kebetulan tahun ini mengajar putrinya gitu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan bagaimana supaya tidak jenuh. Oke, baik. Saya sedikit cerita ya Bu ya. Saya juga merupakan anak seorang guru. Bapak saya waktu itu dulu guru SD saya. Jadi kasusnya hampir sama kayak ibu. Jadi di rumah saya belajar dengan bapak saya, kemudian di sekolah juga saya belajar dengan bapak saya gitu. Cuma nggak tahu kenapa, tapi kalau saya belajar dengan bapak saya itu seneng banget gitu, semangat banget gitu. Eh apa ya? Mungkin kalau untuk supaya anaknya tidak pemalu, biasanya kalau eh, apa ya tiba-tiba merubah yang awalnya tidak pemalu menjadi yang pemalu menjadi tidak pemalu itu tentu butuh butuh proses ya Ibu ya. Dan ini sebetulnya bisa diajarkan, bisa diidentifikasi sejak anak kita masih masih kecil gitu. Saya juga punya anak Bu. Anak saya sekarang masuk kelas 1 SD gitu. Dulunya anak saya ini dia susah sekali bergaul gitu, bergaul dengan teman-temannya. Kemudian ketika dia eh, sekolah atau bertemu dengan orang baru, kemudian ada di lingkungan baru, dia itu selalu nangis pada saat itu gitu. Kemudian saya cari tahu kesenangannya dia apa, kemudian kenapa kok dia malu gitu. Kita cari tahu, Bu. Kita cari tahu, kita buka obrolan dengan mereka, kira-kira itu kenapa gitu. Apa yang membuat mereka malu gitu. Apakah karena pertama mereka tidak mau berbicara karena mereka tidak nyaman? Bisa jadi ya, Bu ya, anak kita tidak mau berbicara atau malu karena merasa tidak nyaman dengan lingkungannya atau merasa tidak nyambung dengan teman-temannya. Bisa jadi. Jadi kita cari tahu dulu sebabnya apa. Kira-kira anak saya kenapa ya? Kok malu banget? Kenapa ya anak saya kok nggak mau gaul sama teman-temannya? Nah, coba Ibu amati, barangkali si putri Ibu yang kembar ini di rumah juga punya teman
Tapi kalau misalnya di rumah kok dia semangat gitu, dia kok seneng gitu main sama teman-temannya. Nah, coba dicari tahu sebabnya. Bisa jadi karena di sekolah mungkin dia kurang nyaman dengan teman-teman yang ada di sekolahnya atau kurang serp gitu dengan teman-temannya. Nah, kalau kita sudah tahu sebabnya, nanti bisa kita carikan solusi. Itu yang pertama. Ya, kemudian kita sebagai orang tua juga supaya anak kita tidak pemalu, coba kita sering berikan ujian kepada anak kita, kita besarkan hati mereka gitu. Kakak tuh hebat, kakak tuh bisa. Ayo dicoba gitu. Karena memang supporter yang paling utama itu ya kita Bu, orang tua tuh. Ketika kita memuji anak kita, mereka itu merasa dihargai. Mereka itu merasa berharga. Mereka merasa istimewa bagi kita. Nah, kemudian bagaimana supaya nggak bosen gitu ya ketemu ibu di rumah belajarnya sama ibu, kemudian di sekolah ada ibu lagi. Nah, gimana caranya? Mungkin model pembelajarannya dibikin yang berbeda, Bu. Ya, model pembelajarannya dibikin yang berbeda. Kalau misalnya di sekolah modelnya klasikal gitu ya, atau model apa, nah di rumah dibikin cara belajar yang berbeda. Kalau dulu waktu saya sekolah, karena memang bapak saya itu guru saya dan kebetulan kepala sekolah saya pada saat itu, ya sudah ketika di sekolah saya belajar dengan bapak saya. Tapi ketika di rumah bapak saya itu lebih banyak memberikan latihan-latihan pada saya. Jadi diberikan buku latihan soal gitu atau beliau bikin soal sendiri, kemudian saya kerjakan sehingga anak-anak itu ada apa ya, ada sesuatu yang baru, nggak jenuh gitu Bu. Jadi coba model pembelajarannya itu diperbaharui sehingga anak itu tertarik gitu. Ya kalau waktu saya dulu sih alhamdulillah gitu, saya nggak jenuh gitu. Pagi bapak saya di rumah, pagi subuh habis subuh ngaji sama bapak saya. Kemudian di sekolah ketemu lagi sama bapak saya. Kemudian sore ngaji lagi sama bapak saya, malam belajar lagi. Tapi alhamdulillah gitu pada saat itu saya senang gitu, saya semangat dan pada saat itu justru bapak saya itu menjadi salah seorang yang saya idolakan, Bu. Ya, karena menurut saya bapak saya itu sosok guru yang keren, sosok guru yang cerdas, sosok guru yang menginspirasi. Saya aja yang anaknya tuh kagum sendiri gitu. Jadi ketika saya belajar dengan bapak saya, alhamdulillah gitu. Saya tuh nggak pernah bosen gitu. Coba Bu, mungkin dengan dicoba model-model pembelajaran yang baru supaya anaknya tetap semangat di sekolah belajarnya semangat, di rumah juga tetap semangat. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Seperti itu ya, Bu Ika Nur Indah. Terima kasih, Ustazah. Sami-sami Ibu Ika Nur Indah, semoga sehat-sehat selalu ya Bu ya. Semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, mangga. Galaxy J6 Plus. Waduh, nama HP berarti ini nickname-nya. Mangga, Bapak Galaxy. Atau Ibu Galaxy nih. Bapak Terima atau kasih Ibu ilmunya. Galaksi. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita semua yang ada di sini nih sedang dalam proses gitu, sedang dalam usaha untuk menjadi orang tua yang baik ya Kang Adip ya. Insya Allah. Nggih, Seperti udah amin. pada paham Ustazah. ini. Iya, Masya Allah. Mantap nih. Luar biasa sekali nih. Baik, mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi nih. Saya kasih kesempatan satu orang lagi mungkin. Sebelum ditutup. Enggak, Bapak Ibu. Oke. Mungkin barangkali sudah cukup ya untuk
kajian pada malam hari ini mungkin kita bisa dicukupkan saja pukul 21 lebih berapa belas nih? 18. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki fase yang kedua diskusi tanya jawab dan ini fase yang terakhir yaitu penutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir ya pada malam hari ini. Terima kasih juga pada guru kita Ustazah Hikmatun Nur Rizkia. Semoga sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kang Adi Punten, boleh kasih sedikit closing statement? Boleh, Mangga sebelum ditutup bisa Baik, saya disampaikan. izin ya Kang ya. Mm-mm. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin pada malam hari ini. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian adalah orang-orang tua dan calon orang tua yang hebat, insya Allah. Pada akhirnya kita hanyalah orang tua lemah yang bertahan di balik kekuasaan Allah untuk bisa terus kuat mendidik anak-anak kita. Kita memasrahkan, namun dengan tetap mengerahkan segala upaya terbaik yang kita bisa. Memastikan anak-anak kita bertumbuh kembang dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasul teladani. Pada akhirnya, kita hanya orang tua yang penuh alpa, yang tetap bertahan di balik kekuatan Allah. Kita terus mohonkan perlindungannya bagi anak-anak kita. Kita terus mohon pengampunannya atas segala kesalahan yang kita lakukan saat membesarkan anak-anak kita. Pada akhirnya, anak-anak yang merupakan amanah itu kelak akan meninggalkan kita. Kita sebagai orang tuanya tak bisa selalu mendampingi dan mengawasi. Menitipkan mereka pada yang menciptakan adalah jalan yang terbaik yang harus dilakukan tiap orang tua. Setelah tentunya menanamkan fondasi keimanan dan keilmuan yang kuat pada mereka. Selebihnya, biarlah Allah yang mengaturnya. Pada akhirnya, semua proses jatuh bangun kita sebagai orang tua tentu tidak akan menguap sia-sia. Jika mungkin anak kita belum sesuai dengan harapan kita, setidaknya masih ada yang bisa kita syukuri. Sebab itu lebih mendekatkan kita kepada Allah, lebih mengencangkan doa-doa kita, lebih mengeraskan kerja keras kita dalam mendidik buah hati kita. Dan percayalah, hasil tidak akan mengkhianati proses. Segala ikhtiar dan doa pasti akan membuahkan bahagia. Anak-anak kita kelak pasti akan menjadi sosok yang membanggakan. Anak-anak kita kelak akan menjadi sosok yang bermanfaat pada sesama sesuai dengan apa yang diharapkan kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah Hikmah ya. Masya Allah, Sami-sami. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini ya. Semoga kita masih diberikan semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Karena menuntut ilmu kan Amin. kita wajib ya dari mulai kita mungkin bisa dibilang dari lahir ya Bu ya. Dari lahir kita kan belajar gitu kan, belajar berbicara, belajar mengenali orang tua mungkin ya. Sampai kita dipanggil ya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses belajar itu sepanjang hayat gitu, dimanapun dan kapanpun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan kajian pada malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.